apa kabarnya nih kalian semuanya? Selamat datang kembali di Akpot, Accounting Podcast, serius sangkanya, santai ngobrolnya. Masih bersama saya Andika Pratama yang akan menemani kalian pada episode kedua kali ini. Setelah episode pertama sebelumnya kita membahas tentang dunia akuntansi. Nah, kita akan pada episode kedua kali ini kita akan membahas bagaimana proses seorang mahasiswa akuntansi dalam mengembangkan diri mulai dari organisasi dan juga leadership. Nah, menjadi mahasiswa akuntansi itu bukan hanya tentang kuliah dan juga memahami materi, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk aktif, membangun relasi, melatih tanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan diri di luar akademik. Nah, untuk itu pada episode kedua kali ini kita kedatangan narasumber spesial dari Himaksi, yaitu Ketua Umum Himaksi periode 2026-2027. Halo Kak, apa kabarnya nih? Halo Dika, kebetulan baik nih Dika. Pastinya baik selalu ya Kak. Iya. Selamat datang dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk episode kedua pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Kak Akel bisa memperkenalkan diri kepada penonton dulu. Halo teman-teman semua, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya itu Akelan Pangestu. Saya di sini selaku Ketua Umum Himaksi periode 2026-2027. Halo semua. Terima kasih banyak Kak Akel atas perkenalannya. Nah, Kak Akel ini kan dipercayai sebagai Ketua Umum Himaksi periode 2026-2027 nih. Nah, boleh cerita sedikit gak sih Kak, gimana perasaan Kakak pertama kali menerima jabatan tersebut gitu? Nah, kalau perasaan sendiri ya, ini jujur ya Dik ya, perasaan sendiri jujur ini justru gue tuh kaget loh. Kenapa kaget tuh Kak? Kenapa gue bisa jadi kan itu kan lebih baik kan waktu itu kan gue kayak udah deh gue kayak nyerah aja lah, kayak udah deh biarkan suara yang bertanya. Tiba-tiba gue kayak apa ya, kayak nggak nyangka gitu, tiba-tiba gue kayak kok bisa kepilih gitu. Iya, tiba-tiba gitu. Dia kepilih ya udah sih sebenarnya ya itu kan sebuah amanah ya. Jadi ya harus kita jalani walaupun yang awal-awal kita itu berat. Nah kan tapi kan namanya juga sebuah amanah ya, harus jalani dengan dengan lapang dada gitu-gitu. Terus dan udah pasti kan beda ya dengan kita menjadi anggota ya Dika. Iya. Wah, pada saat itu seberapa pede nih Kakak keterima jadi Ketua Umum Himaksi? Jujur itu 60-70% sih. Soalnya menurut rendah banget tuh. Di tengah-tengah soalnya menurut gue tuh kayak yaudahlah biarin aja dah. Udahlah gue semampu gue aja lah gitu lah. Yaudah itu gue kayak biasa kayak sama gue debat itu gue menjawab seadanya aja. Ya karena menurut gue masih ada yang lebih baik dibanding gue. Wah, keren sekali ya Kak. Pastinya menjadi Ketua Umum Himaksi itu membawa pengalaman baru sekaligus tanggung jawab yang besar. Apalagi di posisi Kakak ini harus bisa memimpin, mengambil keputusan, dan juga memastikan organisasi tetap berjalan dengan lancar. Tentunya itu menjadi tantangan tersendiri, tapi juga bisa menjadi kesempatan untuk terus berkembang, menambah pengalaman dalam berorganisasi. Untuk itu, pada episode kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai perjalanan mahasiswa akuntansi mulai dari proses pembelajaran di perkuliahan, pengalaman dalam mengembangkan diri, hingga bagaimana peran organisasi dan juga leadership dalam membentuk kemampuan mahasiswa. Langsung aja kita ke pembahasan pertama. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, sebelum Kakak masuk ke Universitas Nasional, Kakak sekolah di mana sih Kak? Kebetulan gue itu dari SMA 71 sih, jurusan IPA. Jurusan IPA? Iya. Kenapa Kakak memilih jurusan akuntansi nih Kak? Sebenarnya gitu dulu namanya jurusan IPA ya, dulu itu kayak pengen masuk ke teknik terus pokoknya itu kayak itu dulu itu gue bener-bener kayak nggak ada kepikiran atau sekalipun gue berpikir kalau gue itu bakal masuk jurusan akuntansi. Karena menurut gue itu ya dulu nih ya, sebenarnya gue dulu itu waktu pas kelas 12 itu kan ada mata pelajaran akuntansi ya. Nah itu di situ gue kayak males banget, kayak misalnya kayak udah deh ntar aja deh gue masuk akuntansi. Kayak ngerjain jurnal akuntansi itu gue. Jadi itu kan kebetulan kan si guru dari akuntansi gue itu kan kebetulan wali kelas gue ya, dan itu kalau misalkan dia ngajar itu gue tuh kayak gue di belakang, terus habis itu gue ngobrol sama temen gue, terus gue main gitar gitu-gitu, terus udah ntar aja deh, terus itu gue juga tuh waktu itu
dulu itu tekad gue kuat kalau gue itu pengen masuk teknik di antara dua ini, atau teknik industri atau enggak si teknik pertambangan. Karena menurut gue itu ya itu passion gue di situ. Terus itu gue kalau pas dulu gue mata pelajaran akuntansi, gue kan tiap dikasih tugas kan itu soal jurnal itu gue kayak susah banget ini, males deh gitu. Udah nanti aja deh, nunggu dari teman gue yang lain. Terus gue lihat gitu, terus baru gue salin. Intinya itu dulu itu kalau soal jurnal itu gue nunggu diminta dulu baru gue kumpulin. Gitu kayak udah deh, yang penting gue teknik. Terus habis itu gue kayak udah ya gue selama SNMPMB, terus habis itu SNMBT, pokoknya gue itu selalu ngincer teknik. Itu dulu itu kayak udah selalu PTN, yang penting gue teknik. Yang penting gak ada tuh gue kepikiran buat jurusan akuntansi lah atau apapun itu yang berkaitan. Udah intinya itu gue tuh teknik, pokoknya sampai mandiri gue teknik sampai akhirnya itu yang gue pas gue akhir-akhir itu kan waktu itu kan udah nih gue udah nyoba semuanya, udah nyoba mandiri juga. Terus intinya itu gue tetap milih teknik, atau enggak dulu itu sempat waktu itu gue di UIN kalau nggak salah itu waktu itu sempat milih jurusan psikologi. Tapi di situ kayak udah deh asal milih aja, yang penting ini lulus tetap aja ketendang. Terus akhirnya di situ kayak udah nih gue pas gelombang akhir udah gue itu milih udah swasta aja. Terus kebetulan gue itu di UNAS itu diajak temen gue. Diajak teman gitu kayak udah ya kita kuliah bareng aja di UNAS. Tau-taunya dia nggak masuk sini, malah gue masuk sini. Terus akhirnya di situ gue kayak udah lu ini deh apa teknik mesin. Nah sementara gue ini apa namanya akuntansi, soalnya itu gue ada janji sendiri sama nyokap. Kalau misalnya gue itu kalau misal gue swasta udah masuk akuntansi aja. Sebenarnya itu nyokap itu nggak maksa sih, kayak yaudah yang penting kan yaudah lah gue nurut lah. Itu lagi pula pengeluaran nyokap juga banyak ya. Yaudah akhirnya gue nurut aja akuntansi, karena basic keluarga gue itu rata-rata itu akuntansi semua. Belajar akuntansi semua. Jadi bisa belajar dari keluarga juga tentang akuntansi. Tapi sebelumnya nggak minat untuk masuk akuntansi. Oke. Berarti ini masuk ke Universitas Nasional berarti pilihan terakhir tuh Kak? Pilihan terakhir. Oke. Nah sebelumnya nih berarti Kakak udah punya gambaran dong akuntansi itu seperti apa, terus juga belajarnya gimana gitu? Ya kalau gambaran nih, kalau gambaran gue dulu nih ya, sebenarnya itu basic gue itu yang penting gue tahu debit kredit. Udah cukup segitu. Yang penting gue tahu debit kredit lah, walaupun gue kayak yang penting gue nanti nanti gue selama masuk di univ ini gue kayak udah belajar dulu dari nol. Terus gue belajar lagi. Terus yang penting gue itu kan karena gue dulu sempat belajar akuntansi juga ya waktu pas SMA. Itu ya udah yang penting gue tahu debit kredit udah aman sih itu. Itu biasanya gue gitu, ternyata ya beda. Gitu. Beda. Susah nih nggak menyesuaikan dirinya gitu di perkuliahan. Jujur, apalagi dosen-dosen sama jujur itu susah. Awal-awal itu susah kayak aduh pusing banget gitu. Pusing banget kayak aduh beda nih gue, apa karena apa gue kayak ini apa gue salah jurusan gitu kan wajar ya anak-anak. Iya wajar sih. Iya. Ini salah jurusan nih gini-gini gitu. Udah tuh akhirnya gue kayak udah lama-lama kayak apa tuh namanya ini ya kayak udahlah ngikutin alur aja lah. Terus lama-lama kayak udah kita kayak terbiasa. Yang penting kita kalau misalnya kita belajar ya itu lama-lama kan kita bisa ya gitu walaupun prosesnya lama. Gitu, oke. Menarik banget nih dari pengalaman Kak Akel nih ya. Jadi sebelumnya tuh Kak Akel tidak minat untuk masuk akuntansi, tapi juga malahan minatnya ke teknik gitu. Oke. Nah, menurut Kakak nih, akuntansi itu levelnya tuh belajar akuntansi untuk orang awam nih ya Kak. Buat yang nggak pernah belajar akuntansi, itu susah banget atau enggak sih Kak? Susah banget menurut gue ya. Ya, kenapa menurut gue susah banget ya, karena kan ya yang kita tahu itu kan kalau yang pas SMA itu kan kita belajarnya masih kasarannya aja ya. Masih kayak yang kata akun ini di debit terus ini di kredit gitu-gitu. Nah, itu kan ternyata itu kita kayak ada aja tuh kan kayak ada jurnal penyesuaian, terus ada ledger book yang apalagi kan dulu itu gue benar-benar nggak pernah diajarin sama sekali itu dulu ya. Yang menurut gue itu ini gimana sih caranya? Itu gue sempet kayak pertama kali itu gue sempet awalnya itu down kayak tiba-tiba anjir susah banget nih gitu-gitu. Terus lama-lama ya udah kayak biasa gitu-gitu ya kan, karena kan kita mau belajar ya. Kalau kita mau belajar ya lama-lama bisa, walaupun gue itu nggak terlalu jago banget akuntansi untuk sekarang ini, tapi ya seenggaknya bisa lah gitu, bisa mengikuti alur juga. Nih, coba kasih tips buat teman-teman mahasiswa akuntansi yang baru masuk akuntansi nih, belum pernah belajar akuntansi. Cara belajarnya tuh gimana sih Kak? Biar dia tuh terbiasa gitu, biar dia bisa menyesuaikan sama
materi-materi yang belajar di akuntansi? Sebenarnya sih tipsnya itu kalau saran dari gue itu ya lebih sering kayak belajar bareng sama teman-teman yang bisa gitu-gitu. Jangan terlalu ya udah kita kalau misalnya nggak bisa kita diem aja. Terus kalau misalnya tips dari gue juga ya sering tanya dosen. Intinya jangan takut. Intinya ya karena dosen juga nggak bakal ngejudge kita kalau misalnya kita itu benar-benar nggak bisa. Udah otomatis kita itu harus tahu kalau misalnya kita nggak bisa, tahu kemampuan kita ya. Kita banyak bertanya sama teman kita yang bisa atau sama dosen-dosen atau praktisi yang benar-benar kayak kompeten banget di UNAS ini. Oke, itu guys tip dari ketua umum kita untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang belajar akuntansi. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih Kakak nih udah semester berapa nih, Kak? Semester 6 Dika. Oke, semester 6. Pastinya udah memilih konsentrasi kalian dong? Udah. Oke, apa yang Kakak pilih? Aduh, audit nih guys. Audit. Oke, kenapa Kakak milih audit? Ya karena yang menurut gue ya kayak gimana ya, kan gue kan sempat bilang tuh di awal kalau misalnya basic keluarga gue gitu ini kan yang akuntan semua. Nah itu rata-rata mereka itu audit itu. Jadi gue sebelumnya itu gue sempat tahu gambaran juga, sempat diajarin yang basic audit. Seenggaknya itu gue tuh kayak wah kayak bagus nih kalau gue masuk audit gitu-gitu. Terus saya udah tertarik deh masuk audit. Oke. Gitu. Untuk teman-teman yang nggak tahu nih ya, perbedaan audit sama akuntansi itu apa tuh, Kak? Ya kalau akuntansi itu kan kita kan lebih kayak yang kita itu menjurnal gitu kita itu kayak ngebuat si laporan keuangannya. Nah kalau audit itu lebih ke kayak kita itu menganalisa hasil dari laporan keuangannya itu. Di situ tuh kita itu kayak semacam apa ya, kayak semacam kita itu semacam polisinya lah gitu-gitu. Kalau misal ada kecurangan atau fraud itu, nah itu tugasnya audit guys. Oke, jadi audit itu memeriksa, sedangkan akuntansi itu yang mencatatnya. Oke. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana kalau dari Kakak cara belajar yang efektif agar materi dosen itu dapat tersampaikan gitu dengan jelas? Kalau cara belajar yang efektif itu ya yang penting sih kalau saran dari gue itu satu, kita benar-benar mendengarkan selama dosen ngajar. Intinya itu jangan kalau di kelas itu jangan kebanyakan main HP, scroll TikTok. Jadi kalau misalnya itu otomatis itu bakal masuk ya, walaupun itu kalau kalian itu lama masuknya tapi tetap aja. Intinya kalau kalian selama di kelas terus dosen ngajar itu kalian kayak scroll TikTok lah apa ya, gimana mau masuk guys? Percuma. Ya juga sih. Oke. Ada nggak sih Kak tempat favorit Kakak belajar gitu? Tempat favorit belajar otomatis kalau gue itu kalau nggak di perpus itu ada di payung. Oke, perpus UNES tuh bagus banget ya Kak? Bagus banget. Nyaman dan juga ada sofanya juga lembut guys. Jadi di perpus ini juga tuh menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Banyak buku, komputer gitu. Pokoknya nyaman banget dah buat kalian belajar. Tuh guys, apalagi segitiganya guys. Tapi sekarang bedisnya udah nggak ada bantalnya. Iya lagi. Ya tidur mana nih? Ya udah itu terpewe banget di situ guys. Iya dibanding bener. sofa. Oke, lanjut ke topik yang lain Kak. Kan Kakak nih selain aktif di bidang akademik, Kak Akel juga aktif di organisasi. Apalagi kan sekarang menjadi ketua umum Himaksi nih. Nah, boleh cerita sedikit gak sih Kak kepada penonton Himaksi itu apa sih Kak? Himaksi itu kalau yang kalian tahu itu benar nih, himpunan mahasiswa akuntansi yang benar-benar kita itu mewadahi seluruh mahasiswa-mahasiswi dari program studi akuntansi. Nah, terus kelebihan dari Himaksi itu ya kita itu mempunyai banyak broker yang otomatis itu mempunyai benefit yang khususnya itu buat internal dari Himaksi dan juga untuk eksternal dari Himaksi itu sendiri. Kalau di Himaksi itu ada divisi apa aja tuh Kak? Nah, di Himaksi itu ada 3 divisi nih teman-teman. Yang pertama itu ada divisi 1, itu penelitian dan juga pengembangan. Nah, kalau kalian tahu terkait diskusi umum yang kalau misalnya teman-teman penonton itu tahu ada diskusi umum yang
kita satu periode itu bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, itu program dari divisi 1. Nah, yang kedua itu ada pendidikan dan juga kajian ilmiah. Nah, kalau teman-teman akuntansi sendiri yang masuk accounting club, nah itu program dari divisi 2 itu sendiri. Nah, kalau selebihnya itu kita juga ada Disnatalis juga nih, Disnatalisnya akuntansi, yaitu Universitas Nasional Accounting Fair. Nah itu kalau kalian tahu itu UNAF itu merupakan program yang terbesar banget nih guys di akuntansi. Nah, itu merupakan program dari divisi 2. Nah, selanjutnya itu ada divisi 3 yaitu sosialisasi dan juga publikasi. Kalau kalian tahu tentang Instagram UNAS, baik itu feed, terus SG yang sering update, terus TikTok dan juga YouTube, dan juga kalau kalian sering lihat info-info yang ada di grup angkatan, nah itu yang nyebar atau itu yang diwadahi oleh divisi 3. Gitu. Oke, jadi banyak divisi nih ya. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa nantinya di periode selanjutnya bisa milih dari ketiga divisi tersebut. Betul, kalian minatnya di mana? Oke, nah proker-proker apa aja sih Kak yang waktu dekat ini ingin berjalan? Kalau proker yang dekat ini berjalan itu yang pertama ya untuk bulan depan sendiri kita dari Himaksi akan mengadakan pengabdian kepada masyarakat yang akan diadakan di Desa Cibuntu Kuningan. Nah, terus habis itu proker yang paling besar nih guys yang benar-benar gue sebutin tadi yang diinin oleh divisi 2 yaitu ada Universitas Nasional Accounting Fair yang rencana itu bakal dilaksanakan itu Agustus sampai September. Nah, untuk untuk prepare itu udah dilaksanakan dari sekarang guys. Nah, bagi kalian penonton yang nonton podcast dari Himaksi ini, kalau kalian ingin mendaftar, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau UNAF itu terbagi menjadi beberapa acara. Yang pertama itu ada ini guys, ada lomba akademiknya, yaitu ada lomba akuntansi tingkat SMA SMK se-Jabodetabek. Terus yang kedua itu ada lomba non akademik. Itu ada lomba tingkat universitas juga se-Jabodetabek. Itu di situ ada lomba futsal dan yang terakhir itu kita itu ada workshop atau enggak seminar. Jadi itu workshop atau seminar itu sekalian juga sebagai acara penutup dan juga sebagai acara awarding juga bagi kalian yang berhasil juara di kedua lomba itu, akademik dan juga non akademik. Jadi bagi kalian peserta SMA SMK yang nonton podcast Himaksi dan juga bagi kalian peserta mahasiswa universitas baik itu yang di ranah UNAS ataupun di luar UNAS, jangan lupa untuk daftarin tim-tim terbaik kalian untuk di lomba UNAF ini. Oke, loh guys, jangan lupa daftar ya, karena hadiahnya menarik banget ya Kak. Menarik banget Andika. Wis, oke. Nah, keren banget nih. Pasti banyak kakak pengalamannya dalam berorganisasi dan juga kakak juga mendapatkan soft skill dan hard skill tentunya dalam berorganisasi. Nah, dari kakak sendiri nih, sebelum kakak join Himaksi, kakak tuh pas join Himaksi itu ngerasa sulit gak sih Kak untuk beradaptasi gitu masuk ke organisasi, kayak mulai ngerjain proker-proker inilah, itulah gitu. Sebenarnya kalau misalnya sulit atau enggak ya awal masuk organisasi pas gue jadi anggota itu ya pasti sulit juga ada ya kalau sulit ya Kak. Karena kan organisasi yang dulu gue ikutin sama yang sekarang itu beda banget ya di ranah sekolah sama ranah yang universitas ini, karena kan proker itu lebih banyak dan lebih kompleks juga ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ya itu gimana cara kita adaptasi ya. Sebenarnya kalau soal pernah terjadi masalah pas dulu jadi anggota, sebenarnya pernah, karena kan semuanya pasti pernah merasakan ya kayak melakukan kesalahan gitu-gitu. Karena kan kalau menurut gue itu kalau kita nggak pernah melakukan salah itu kita nggak pernah buat improve, nggak bisa improve buat lebih baik lagi di nextnya gitu. Oke. Ada perbedaan nggak sih Kak menjadi anggota dan juga saat ini menjadi ketua umum Himaksi? Jelas ada perbedaan. Kalau jadi ketua itu ya beban dari si tanggung jawab itu lebih besar dibanding jadi anggota. Kalau anggota kan kita masih
masih bisa kayak udah deh kita cuman ngerjain doang. Nah kalau misalnya jadi ketua umum itu kan bebannya itu kayak wah ini kita membawai banyak anggota juga nih yang benar-benar kita harus satu pikiran di sini. Jangan yang kayak berbeda-beda, yang ada kalau misal berbeda itu yang ada bisa bikin berantakan dari organisasi sendiri guys. Oke. Nah Kak, sekarang kan menjadi ketua umum Himaksi nih. Tentunya kan mengkontrol anggota-anggotanya. Nah, kalau ada anggota yang kayak dia kurang tanggung jawab, dia tuh ninggalin job desk-nya, terus juga kayak selalu banyak alasan lah untuk rapat, gak bisa ikut, kayak gitu. Gimana sih Kak nanggepin orang seperti itu? Kalau nanggepin orang seperti itu ya kita tuh sebenarnya harus tahu ya dari sisi mereka itu kenapa, apakah mereka ada kayak kesulitan buat bisa datang, problem atau enggak. Nah, jadi di situ itu kita bisa tahu masalah mereka apa, sering nggak datang gitu-gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dari kita itu kalau misalnya dari mereka itu suka ada problem, itu biasanya kita itu kayak memberikan solusi kayak oh gini loh, jadi lo harus kayak gini. Nah, kalau misalnya dia permasalahan nggak datang rapat cuman karena dia malas gitu-gitu, nah itu bisa jadi poin yang cukup negatif juga guys untuk di next proker atau next kegiatannya lagi. Oke, berarti kita harus tahu dulu alasan mereka tuh kenapa mereka sering nggak ikut rapat, terus juga males buat ngerjain gitu. Oke. Nah, menurut kakak nih, seberapa penting sih kak leadership dalam organisasi, dan apa tantangan terbesar kakak hadapi saat memimpin anggota-anggota dengan karakter yang berbeda-beda? Sebenarnya Dika, apa ya? Jadi itu leadership itu nggak cuman dibentuk itu waktu kita masuk organisasi. Sebenarnya itu di kehidupan kita sehari-hari itu leadership itu cukup penting ya. Karena kan di lingkungan masyarakat itu kan kita itu harus mempunyai gaya kepemimpinan kita sendiri. Betul. Jadi itu kalau di ranah leadership itu lebih ke kayak kita masuk organisasi itu lebih ke kayak leadership itu lebih dibangun lebih bagus lagi. Karena kan di Himaksi sendiri kan kita kan punya beberapa dari anggota itu kan megang kayak satu proker ya, dan otomatis mereka itu kayak kalau proker itu jalan, otomatis mereka itu kayak bakal memimpin dari setiap anggota itu dari berbagai divisi. Nah, jadi itu mereka pasti leadership mereka itu pasti bakal kebangun lebih bagus lagi. Terus kalau untuk apa tadi Kak yang terakhir? Ini menghadapi anggota-anggota yang karakternya tuh berbeda-beda. Oh, kalau untuk yang berbeda-beda itu ya seperti yang gue bilang di awal itu ya benar kita harus tahu dulu nih karakter mereka itu gimana, cara mereka dalam berkomunikasi, terus cara mereka dalam mengerjakan semua job desk yang udah kita berikan gitu-gitu, supaya benar-benar kita itu bisa satu karakter. Karena kan menurut gue itu tiap orang itu punya karakter yang beda-beda ya, dan itu kita itu tidak bisa memaksakan karakter itu biar bisa ikut seperti kita ya. Jadi ya gimana pun caranya itu kita itu bisa kayak menyesuaikan dengan karakter kita dan juga karakter dari si mereka itu sendiri Dika. Oke. Berarti dalam memimpin ini bukan hanya soal memberi arahan juga, tetapi juga kita harus tahu bagaimana setiap karakter anggota menjaga komunikasi dan juga membangun kekompakan tim. Nah, oke, kalau boleh tahu nih Kak, peran Himaksi untuk mahasiswa akuntansi untuk lomba itu tuh Himaksi membantu apa sih Kak untuk mahasiswa yang ingin ikut lomba? Sebenarnya kalau untuk Himaksi itu, kalau kalian tahu yang gue sebutin itu ada di divisi 2 itu ada accounting club. Nah itu kita itu benar-benar kayak ngebantu atau mendorong dari si mahasiswa-mahasiswa yang mau ikut lomba itu ada di program dari accounting club. Karena accounting club itu dulu itu dibuat oleh generasi sebelum gue itu ya untuk mereka itu persiapan buat lomba. Selain mereka belajar bersama, mereka juga kalau misalnya ingin mendekati lomba, misalnya ada yang mau lomba mewakili prodi akuntansi itu sebenarnya bisa banget guys untuk belajar
belajar di accounting club, terus kita belajar bareng dan juga pasti kita juga bakal dibantu oleh beberapa praktisi dan juga dosen. Nah kalau untuk mendorong lomba itu sendiri ya kita kan sering kayak men-share gitu kan beberapa info lomba kayak di IG Himaksi atau enggak di grup angkatan. Nah itu sebagai langkah dari Himaksi untuk mendorong para mahasiswa-mahasiswi kalau misalnya mereka mau ikut lomba gitu-gitu. Terus kita juga kan kayak ngebantu mereka itu kayak, ayo nih siapa yang mau ikut lomba gitu-gitu. Nah ntar kita list, terus kita ajuin di prodi. Nah otomatis nanti kalau misalnya goal gitu, kalau misalnya mereka menang ya otomatis mereka itu bakal selain membanggakan prodi ya otomatis ya uang pendaftaran dari registrasi mereka itu bakal diganti dan mereka itu free untuk pendaftaran sendiri guys. Oke. Tapi untuk teman-teman yang misalnya dia udah ikut lomba nih, tapi nggak juara tuh, gimana? Aduh, kalau nggak juara itu sebenarnya ya nggak apa-apa ya, itu bagian dari proses loh. Kalau misalnya nggak juara itu ya sebenarnya kita itu nggak boleh kayak lu nggak juara lah besok lu nggak usah ikut, sebenarnya nggak. Itu kan intinya kan kita gimana cara itu kita itu mendorong mereka itu supaya mereka itu mau ikut lomba dulu. Urusan juara atau enggaknya itu urusan belakangan. Nah itu yang penting kita itu mengirimkan delegasi dari prodi akuntansi itu buat mereka itu ikut lomba, segala-gala. Urusan juara mah itu mah nanti aja ya. Jadi nggak usah takut guys untuk mengikut lomba tapi nggak menang, itu nggak apa-apa banget. Justru malahan Himaksi bakal ngebantu kalian untuk belajarnya, mulai pendaftaran dan juga sama banyak hal-hal yang bakal kita belajar bareng-bareng. Oke. Nah, seru banget nih pembahasan kita kali ini, Kak. Banyak banget hal yang bisa kita ambil dan cerita dari pengalaman Kak Akel. Oke, terutama soal gimana menjalani perkuliahan, aktif berorganisasi, terus juga sampai belajar leadership di dalamnya. Pastinya itu bisa jadi pelajaran dan motivasi yang bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa akuntansi. Nah, oke, setelah tadi kita membahas mengenai topik utama, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih seru dan santai nih, Kak. Apa tuh, Dika? Yaitu fun question, benar atau salah? Oke, di sisi ini aturannya gampang banget nih, Kak. Nanti aku akan membacakan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan dunia mahasiswa, organisasi, dan juga leadership. Nah, setelah itu kakak cukup menjawab benar dan salah menggunakan papan yang ada ini. Oke. Nah, lalu kakak bisa memberi penjelasan singkat tentang alasan dibalik jawaban itu supaya teman-teman pendengar juga bisa memahami penjelasan dari kakak. Oke. Ready, Kak? Ready dong, Dika. Oke. Pernyataan pertama. Benar atau salah, mahasiswa yang aktif berorganisasi biasanya IPK-nya turun? Oh, salah dong. Kaget sih. Kaget kan teman-teman? Salah. Jadi itu sebenarnya IPK turun itu gimana dia itu kayak bisa membagi waktu mereka itu atau enggak. Nah kalau misalnya waktu mereka itu enggak dibarengin sama si organisasi sama akademik itu, otomatis ya kalau misalnya mereka itu bisa membarengin dan bisa manage waktu itu, otomatis ya IPK nggak bakal turun nggak sih? Kalau kayak gitu mah otomatis ya pasti bakal berjalan berbarengan, IPK naik, terus organisasi juga lancar gitu-gitu. Menurut gue gitu sih. Oke, berarti harus bisa memilih mana yang lebih penting dulu. Oke. Lanjut ke pernyataan kedua. Benar atau salah, seorang ketua umum harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat dalam kondisi apapun? Jelas benar. Karena kalau misalnya kita nggak ngambil keputusan cepat, nanti semua anggota hilang arah dong. Kalau misalnya kita benar-benar kayak lama gitu-gitu. Terus apalagi kan kalau misalnya mereka kayak ini gimana nih, butuh pendapat, terus kita kayak jawab, udah nanti dulu, gitu. Jangan kayak gitu. Oke. Lanjut ke pernyataan ketiga. Benar atau salah, komunikasi adalah kunci utama keberhasilan sebuah organisasi? Benar. Karena menurut gue itu kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis ya apa yang kita berikan ke anggota yang lain itu bakal jadi miskom dong. Betul. Gitu, Dika. Oke. Lanjut yang terakhir nih, Kak. Benar atau salah, setiap mahasiswa memiliki potensi menjadi pemimpin jika mau belajar dan juga berproses?
Jelas benar, karena menurut gue itu ya nggak harus kita masuk organisasi itu kita menjadi seorang pemimpin, karena kan di lingkungan bermasyarakat juga kan kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Betul. Jadi nggak harus kita masuk organisasi ini kita bakal jadi pemimpin. Dan kalau untuk di ranah organisasi itu sebenarnya kita itu bisa jadi pemimpin asalkan kita itu bener nih. Benar kata lu Dika, kalau kita itu benar-benar mau belajar gitu-gitu. Intinya itu pemimpin dari lingkungan dan diri kita sendiri itu berbeda dengan kita memimpin di organisasi. Oke. Wah, seru banget nih jawaban-jawaban dari kakak tadi. Dari sesi singkat ini aja kita banyak hal yang bisa kita pelajarin. Mulai dari cara memandang organisasi, pentingnya leadership, sampai bagaimana menyeimbangkan akademik dan juga pengembangan diri. Semoga teman-teman yang mendengar juga bisa mengambil banyak pelajaran dan semakin termotivasi untuk terus berkembang. Oke, setelah sesi fun question yang cukup seru tadi, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Nah, di sesi ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari teman-teman mahasiswa dan juga pendengar podcast. Nah, khususnya yang masih penasaran nih seputar perkuliahan, organisasi, dan juga pengalaman kakak sebagai mahasiswa akuntansi sekaligus ketua umum Himaksi. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama dari Aiku Oreditus. Bener sih bacanya? Susah banget. Oke, dia nanya, gimana caranya tetap produktif, kembangin diri tanpa kena burnout saat masih sibuk kuliah? Oke. Berarti gue langsung jawab aja nih. Iya. Oke, kalau cara ngembangin diri itu dari sisi gue itu ya gimana itu kita cara menentukan menjadi si skala prioritas itu mana yang benar-benar kita harus menjadi prioritas utama, mana yang benar-benar kita masih bisa dientar-entar dulu gitu-gitu kayak ini nanti dulu soalnya ini yang gue jadi skala prioritas utama ini jauh lebih penting dibanding yang tugas ini gitu-gitu. Sama yang penting kita itu tahu cara memanage waktu di dalam diri kita, entah itu buat organisasi, buat mimpin rapat, atau enggak buat nanti kita kuliah atau KP, dan juga untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain. Oke, gitu ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, dari Susan Mariani 16. Dia nanya, apa indikator organisasi berhasil membantu pengembangan diri bagi mahasiswa? Oke, indikator sebuah keberhasilan organisasi itu mungkin ya teman-teman yang penonton sendiri itu kalau indikator keberhasilan itu mungkin karena prokernya banyak, semuanya berjalan dan itu berhasil. Menurut gue itu indikator keberhasilan suatu organisasi itu bukan itu guys, karena menurut gue itu ya kalau walaupun prokernya semua banyak jalan dan berhasil itu kalau benefit itu nggak ada buat diri kita sendiri, buat gue juga, itu sebenarnya percuma guys. Kayak sebenarnya itu kalau dari gue itu indikator berhasil itu gue itu mendingan kayak proker itu sedikit yang jalan, terus habis itu tapi benefit atau soft skill dan hard skill itu terasa nih di anggota-anggota semua dan juga buat diri gue sendiri gitu kalau dari gue. Oke, gitu ya Kak Susan. Oke, next dari Werreisa. Saat evaluasi ada anggota yang baper, sikap pemimpin yang tepat bagaimana Kak? Nah, ini gue tanya dulu nih, buat Andika. Kira-kira lo pernah baper nggak kalau dievaluasi? Enggak kok. Oh, jangan ya, aman. Nih, jujur ya teman-teman ya, gue tuh sebenarnya dulu itu sempat pernah jadi anggota ya. Otomatis itu kalau evaluasi itu malah gue tuh sempat baper. Karena ya menurut gue itu ya apa yang gue kerjain itu udah maksimal. Jadi itu tapi menurut dari si BPKB sebelum gue itu kayak ini gue masih kurang lah gini-gini. Nah, otomatis itu gue kayak apaan sih, orang gue udah maksimal gini-gini, masa gue tetap aja dianggap sebelah mata sama mereka. Terus ya itu baper ada. Tapi menurut gue kalau baper yang terlalu berlarut-larut kayak gitu, menurut gue itu percuma, karena itu bakal mengganggu dari kinerja kalian di next prokernya. Nah, kalau kita itu sebenarnya BPKB itu melakukan evaluasi itu karena kita itu tahu dari sisi pengembangan diri atau potensi dari diri kalian itu sendiri
menurut kita itu kenapa kita evaluasi walaupun kalian itu benar ya, karena kita itu ingin mengembangkan lagi potensi dan pengembangan diri yang ada di dalam diri kalian supaya kalian itu lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, berarti BPH Kabit ini bukan hanya untuk mengevaluasi kinerja proker-prokernya, tetapi juga mengevaluasi karakter-karakter setiap anggotanya. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawaban dan penjelasan yang sudah diberikan. Semoga pembahasan dari sesi Q&A tadi teman-teman pendengar juga bisa memahami mempunyai pemahaman baru. Nah, menjadi terus juga menjawab rasa penasaran serta menjadi motivasi untuk terus belajar, berkembang dan juga memanfaatkan pengalaman selama masa perkuliahan. Oke. Nah, Kak Kel, sebelum kita mengakhiri podcast pada episode kali ini, aku mau minta tips nih dan juga pesan dari Kak Kel untuk teman-teman yang menonton podcast ini. Nah, menurut Kak Kel nih, apa sih tips untuk mahasiswa yang ingin aktif berorganisasi tapi masih ragu untuk mulai join organisasi? Dan juga bagaimana cara mengatasi rasa takut atau kurang rasa percaya diri? Nah, untuk pesan Kak Kel nih, untuk mereka yang agar berani mencoba dan juga mulai mengambil pengalaman di organisasi. Oke, ini gue jawab simpel aja ya Dika ya. Ya menurut gue itu sebenarnya kita itu jangan takut nih guys buat kita masuk organisasi, karena di organisasi itu kita tuh kalau kita mungkin mindset dari teman-teman itu kayak masuk organisasi kita harus bisa semuanya nih. Padahal enggak guys, karena kita itu masuk organisasi itu kita boleh kok nol skill gitu-gitu, karena kan dari tujuan kita organisasi itu ya kita tuh benar-benar kita itu mau belajar bareng di sini. Nggak harus ada yang jago satu gitu-gitu terus akhirnya tuh yang nggak jago kayak udah deh itu tinggalin aja, itu nggak jago gitu-gitu. Sebenarnya kalau saran dari gue itu sebenarnya kita itu jangan takut buat masuk organisasi, karena di organisasi itu kita itu benar-benar kayak wah kita belajar bareng, terus kita melakukan pengembangan diri di situ. Betul. Yang tadinya kita kayak males-malesan sebelum masuk organisasi, jadi yang kita setelah masuk organisasi itu kita jadi kayak lebih rajin, bisa memanage waktu kita, terus bisa menjadi pemimpin yang baik nextnya mungkin, atau menjadikan public speaking kita tuh lebih baik lagi ke depannya. Setelah kita masuk organisasi nih Dika. Gitu. Betul. Jadi guys, jangan pernah takut untuk join organisasi. Walaupun kalian nggak pernah sebelumnya ikut organisasi atau belum pernah juga menjalani proker-proker, kalian tuh bisa memulai hal yang baru dengan join Himaksi tentunya. Oke. Nah, terima kasih banyak Kak Akel atas tips dan pesan yang telah disampaikan. Semoga apa yang Kakak bagikan pada episode kali ini dapat memberikan motivasi dan juga semangat bagi teman-teman mahasiswa, baik dalam mempelajari perkuliahan maupun bagi yang masih ragu nih untuk mulai aktif dalam berorganisasi. Oke, Dika. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode podcast pada kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Akel selaku Ketua Umum Himaksi yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan juga berbagi cerita, pengalaman, tips, serta pesan yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan pada episode kali ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa untuk lebih berani mencoba hal baru, terus juga baik dalam organisasi, akademik maupun dalam mengembangkan potensi diri kalian. Nah, karena dari keberanian itu kita akan banyak pengalaman dan juga pembelajaran yang bisa didapatkan selama masa perkuliahan. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman pendengar yang sudah setia menonton podcast ini hingga akhir. Semoga pembahasan ini bisa menambah semangat baru untuk terus berkembang. Nah, sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Tetap saksikan Akpot, Accounting Podcast, serius angkanya, santai ngobrolnya. Andika Pratama selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa guys.